Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Dasan Roniti di channel podcast saya. Di sini pada pagi hari ini kita akan membahas tentang suatu tokoh pendidikan yang sangat penting, yaitu Yohanes Amos Comenius. Di sini saya ditemani oleh ada Bung Carlos. Hai. Halo. Ada Bung Juven. Hai. Ada Bung Rizal. Hormat. Ya. Dan kami disponsori oleh Kopi Nongkrong. Nongkrong belum santai kalau tanpa kopi nongkrong. Oke, jadi begini. Dari topik pembahasan ini ada beberapa pertanyaan yang kita akan tanya di kakak di video. Yang pertanyaan pertama tuh, Yohanes Amos Comenius ini siapa kok terlalu penting dalam dunia pendidikan? Oke Bung Sandro, jadi begini. Kalau kita berbicara mengenai Yohanes Amos Comenius, beliau itu merupakan salah satu tokoh terpenting dalam dunia pendidikan. Beliau itu merupakan seorang guru, dia juga merupakan seorang ilmuwan pendidik, termasuk dalam seorang penulis terkemuka di Ceko. Dan dari beliau juga ia memberikan pandangan-pandangan atau sumbangan pemikiran yang berbobot, sehingga beliau itu diberi gelar sebagai bapak pendidikan modern. Nah, tadi Bung Rizal kan bilang dia itu memberikan sumbangan-sumbangan yang bikin dia jadi bapak pendidikan. Nah, kira-kira dia punya sumbangan itu apa, Bung? Jadi begini, dia sumbangan pemikiran dari Yohanes Amos Comenius ini, yang pertama tuh pendidikan universal. Dia maksud tuh ini Yohanes Comenius ini percaya bahwa pendidikan universal atau menyeluruh tuh dapat pelihara perdamaian dunia dan menggabungkan potong manusia di seluruh dunia. Yang kedua tuh dia penggunaan bahasa Latin. Comenius ini tunjukkan pentingnya penggunaan itu bahasa Latin dalam pendidikan yang jadi dasar pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga tuh pelatihan siswa. Comenius menyatakan tuh bahwa siswa sudah harus terlalu banyak dibebani dengan pelajaran yang tidak sesuai dengan dia usia. Dia punya pemahaman dan keadaan mereka siswa tuh keadaan masih muda begitu, sudah bisa paksa otot begitu. Yang keempat tuh semangat keempat tuh ini pengajaran praktis. Comenius tuh ini beranggapan bahwa kegiatan belajar mengajar tuh seharusnya benar-benar praktis, benar-benar menyenangkan bikin siswa tuh fresh dari dalam kelas begitu, supaya jangan masuk tegang-tegang patung begitu, supaya demikian supaya sekolah tuh benar-benar bagaikan potong tuh dalam permainan begitu. Terus yakni bahwa potong ini menyenangkan dalam seluruh potong kehidupan. Itu dari sumbangan. Nah, begini. Dari sumbangan itu kira-kira ada kelebihan atau manfaat begitu Bung? Ya, begini Bung Sandro, menurut beta ada kelebihan dari sumbangan Amos Comenius, yaitu mencakup beberapa faktor, yaitu pendidikan universal, pelatihan bahasa, pendidikan siswa, dan pengajaran praktis bagi seseorang atau siswa atau bagi masyarakat, menurut saya. Itu manfaat bagi sendiri. Itu udah manfaat. Terus kalau kelemahan atau kekurangan itu kira-kira ada personil. Oke Bung, jadi Bung Juven, Bung Carlos, dan Bung Sandro, betul tadi subahas terlalu jauh, dia punya sumbangan, betul sama-sama tahu. Sebenarnya untuk dia punya kelemahan secara spesifik itu kita rasa sampai ada. Cuma kembali lagi pada individu atau peserta didik di zaman modern sekarang. Apakah dengan teori-teori, dengan pemikiran yang dikemukakan atau diberikan oleh Yohanes Amos Comenius ini, kira-kira dengan situasi kondisi dari jiwa-jiwa anak didik, mereka mampu ikuti itu atau tidak? Itu yang menjadi kelemahan pribadi untuk anak-anak didik di zaman sekarang. Kemudian semua anak didik itu bisa mengikuti ataupun menyesuaikan diri dengan pemikiran yang sudah diberikan begitu. Jadi mungkin kalau berbicara kelemahan secara spesifiknya tidak ada, tapi mungkin kembali lagi di pribadi dari anak didik di zaman sekarang. Dari siswa.
ini pertanyaan terakhir karena memang waktu itu jadi dari Yohanes Amos Komenius ini kira-kira kakak berpendapat teman dia itu terlalu tidak kesimpulan itu karena menurut kakak Bung. Kalau dari kesimpulan, nah dia kan pertama tuh dia disebut sebagai bapak pendidikan modern. Siap. Yohanes Amos Komenius ini diakui karena dia tuh menciptakan berbagai metode pembelajaran, kayak memperkenalkan gerakan modern dalam pendidikan dasar dan menengah. Itu sampai di yang perguruan tinggi loh. Hanya begitu sih benar-benar. Yang kedua tuh dari kesimpulan tuh otong dapat pendidikan universal. Dia tuh percaya bahwa pendidikan universal tuh dapat pelihara perdamaian dunia. Kayak mengaitkan pengetahuan tentang otong keahlian, pendidikan, percaya bahwa otong tuh memperoleh pengetahuan tuh dari arahan alam. Dan kita lanjutkan yang ketiga tuh kayak metode kesimpulan yang ketiga tuh metode pengajaran praktis. Dia tuh lebih menekankan bahwa untuk belajar mengajar itu harus sangat praktis, benar-benar praktis. Terus dia tuh dibikin menyenangkan kayak di dalam kelas tuh supaya jangan membosankan begitu. Terus supaya bikin siswa tuh jangan kayak jadi patung begitu. Nah, jangan tegang begitu. Nanti bikin otak mau berpikir mau kasih jalur nanti susah. Nah, dimaksud itu mungkin kesimpulan dari sumbangan. Baik, karena ketong sudah terlalu banyak tahu tentang ini Yohanes Amos Komenius. Jadi waktu itu sudah menunjukkan itu pas dari sampai sini ketemu podcast tentang Yohanes Amos Komenius. Kurang lebihnya nanti akan ditambahkan nanti lah. Makasih Bung semua. Salam. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi nongkrong. Kopi nongkrong.